Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Kelas bisa memimpin. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga dalam hari ini kita selalu mendapatkan kesehatan, kita selalu bahagia dan selalu diliputi oleh rasa bersyukur atas apa yang kita miliki. Baik, teman-teman, ada yang masuk hari ini? Ada. Semua ya. Wah, ada. Jadi teman-teman, hari ini sudah semangat atau belum? Untuk menambah semangat teman-teman, saya akan memberikan sebuah game teman-teman. Teman-teman bisa berdiri terlebih dahulu. Jika saya mau mengucapkan 3, kalian harus tepuk tangan sebanyak 1. Jika saya mengucapkan 1, kalian harus tepuk 2 kali. Jika saya mengucapkan 2, kalian tepuknya 2 kali. Paham? Ya. Kita mulai ya. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3 satu kali ya. Tepuk 3, tepuk 3, 2, 1, 1, 3, 2. Oke, teman-teman sudah pada semangat? Teman-teman, ada yang tidak tahu hari ini kita akan ngapain? Ada yang tahu? Oke, hari ini kita akan belajar tentang yang sukses dengan kebiasaan belajar. Ada yang tahu kebiasaan belajar itu apa? Belajar. Ya, belajar. Nah, kebiasaan belajar itu ya belajar. Kebiasaan belajar itu adalah perilaku belajar seseorang yang tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan diri dalam aktivitas yang dilakukan. Jadi kebiasaan belajar itu adalah aktivitas atau rutinitas yang kita lakukan dalam belajar, seperti ketika kita belajar kayak melatih soal, melatih mengerjakan soal, terus membuat ringkasan atau catatan. Nah, itu merupakan salah satu kebiasaan belajar. Nah, kebiasaan belajar itu memang penting dalam hasil belajar. Jika kebiasaan belajar teman-teman itu baik, maka teman-teman akan belajar itu akan menjadi acuan. Jadi jika belajar sudah menjadi acuan, otomatis hasil belajar kalian itu akan lebih baik. Sebaliknya, jika kebiasaan belajar kalian buruk, itu akan membuat kalian dalam mencapai hasil belajar kalian. Itu selanjutnya gaya belajar. Nah, sebelum teman-teman memiliki kebiasaan belajar, itu perlu diketahui dulu gaya belajar. Ada yang sudah tahu gaya belajar itu apa? Belum ya. Jadi gaya belajar itu ada 3. Yang pertama ada visual, auditorial, dan kinestetik. Oke, untuk pelajarannya itu belajar satu. Yang paling pertama gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu adalah mengandalkan mata. Jadi siswa yang memiliki gaya belajar visual itu seringkali memahami materi itu dengan cara melihat seperti menstabilo catatan teman-teman. Untuk yang dirasa catatannya itu penting, kalian stabilo. Nah, itu merupakan gaya belajar visual. Jadi gaya belajar visual itu lebih paham jika melihat tulisan seperti ini. Jadi akan lebih paham jika dengan melihat seperti itu. Ya, seperti jika kalian
pelajaran matematika gitu, kalian akan lebih paham jika kalian sambil melihat diagram atau melihat gambar itu ciri adalah gaya belajar visual. Selanjutnya gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial ini mengandalkan pendengaran. Jadi siswa yang memiliki gaya belajar auditorial ini sering kali mengandalkan pendengaran untuk mencapai keberhasilan dalam belajarnya. Seperti kita belajar dengan cara mendengarkan musik, itu bisa membantu memahami materi itu dalam siswa yang memiliki gaya belajar auditorial. Dan juga siswa dalam gaya belajar ini itu seringkali lebih paham jika mendengarkan guru mendengarkan guru menjelaskan daripada melihat tulisan seperti ini. Nah, biasanya juga dengan siswa yang memiliki gaya belajar auditorial ini sering lebih mudah memahami jika sambil kayak berbicara kelas, kayak semisal rumus kubus itu sisi kali sisi itu ya, sisi kali tinggi apa sih ya, ada yang tahu? Nah, seperti ya, bisa dari ini menggambarkan rumus kubus gitu kan. Jadi rumus kubus gitu, sisi kali sisi lebih tinggi gitu ya kayaknya. Maaf kalau salah. Oke, selanjutnya itu ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik itu lebih suka praktek. Biasanya gaya belajar kinestetik itu lebih dicenderungi oleh siswa-siswa yang laki-laki, karena kebanyakan yang laki-laki itu ada sama olahraga. Jadi ya kan yang laki-laki harus olahraga. Nah itu biasanya lebih cenderung ke gaya belajar kinestetik atau lebih ke fisiknya. Jadi lebih mengajarkan lewat praktek daripada lewat materi itu. Selanjutnya itu ada kebiasaan belajar kreatif. Nah, kebiasaan belajar kreatif itu ada banyak sekali. Contohnya seperti belajar secara teratur setiap hari, terus mempersiapkan keperluan tadi semua malamnya sebelum berangkat sekolah, terus senantiasa hadir di kelas sebelum pelajaran dimulai, terus terbiasa belajar sampai paham betul paham dan sekarang kita tak perlu makan lagi. Jadi seperti juga kita itu membuat catatan, terus berani soal begitu teman-teman, itu merupakan kebiasaan belajar yang baik. Selanjutnya ada kebiasaan belajar yang buruk. Itu seperti jarang atau bahkan tidak pernah belajar sama sekali. Selanjutnya nanti saya hitung. Selanjutnya tidak pernah mempersiapkan keperluan sekolah itu pada malamnya, dan sering ada yang tertinggal buku AS atau sering tertinggal buku. Terus sering terlambat hadir di kelas. Ada yang sering terlambat hadir di kelas? Mana yang mana? Berarti kalau sering terlambat hadir di kelas itu berarti salah satu kebiasaan belajar yang selanjutnya ada belajar tanpa memahami dengan benar, sehingga ketika guru menjelaskan terus nanti gurunya sudah keluar sudah lupa lagi apa yang belajarnya di kelas dari adik seperti itu. Selanjutnya itu ada indikator kebiasaan belajar. Indikator itu seperti cara kita untuk memilih kebiasaan belajar itu seperti apa. Yang pertama itu menentukan target yang akan dicapai. Seperti ini kan baru awal semester, pada semester 2 ini sampai ranking besar. Itu merupakan target yang akan kita capai. Terus setelah kita menentukan target, kita ngapain? Kita membuat rencana belajar. Seperti kita membuat jadwal belajar. Hari Senin aku harus belajar apa ya, jam berapa, terus berapa lama. Nah itu bisa untuk mencapai target yang akan kita capai. Selanjutnya belajar rutin setiap hari. Belajar itu tidak hanya waktu mau ujian atau tes ya, jadi harus setiap hari belajar di rumah, bukan hanya di sekolah. Terus mengulang bahan pelajaran, seperti semisal pada kita habis belajar IPA gitu, nah nanti habis pembelajaran setelah itu kita mengulang lagi pembelajaran yang dulu kita dapat apa, terus membaca buku, sering-sering membaca buku itu juga merupakan
indikator dalam kebiasaan belajar. Maksudnya mengerjakan tugas sendiri, tidak mencontek. Ada yang sering mencontek sendiri. Enggak ya, pada mengerjakan tugas sendiri ya. Iya. Selanjutnya buat catatan seperti ringkasan materi seperti itu untuk mempermudah dalam menghadapi pembelajaran yang sudah dipelajari. Oke, dari sini kalau ada yang mau ditanyakan atau diskusikan tentang materi yang sudah saya jelaskan, ada yang mau bercerita tentang kebiasaan belajarnya apa jika tidak ada, saya akan kasih tugas. Ada yang mau maju? Oh enggak maju nggak apa-apa, tapi kayak sekarang kebiasaan belajar saya tuh ini menceritakan aja 1 kalimat, 2 kalimat. Kalau saya buka aja ya. Hari ini tuh tanggal 8. Iya 8. Jadi buat yang akhirnya 8 siapa? Materi yang sudah saya jelaskan itu apakah jadi tahu kebiasaan belajar atau gaya belajar apa yang sesuai dengan gaya belajar dengan mendengarkan atau dengan melihat seperti tertarik pada gaya belajar dan kalau seperti suka belajar dengan melihat atau membaca buku atau mendengarkan atau mau lebih suka dengan praktek. Jadi teman-teman, Mbak Ariska ini lebih suka belajar dengan membaca. Berarti dari belajar Mbak Ariska itu apa yang tadi yang pertama? Jadi Mbak Ariska itu lebih memiliki gaya belajar visual atau melihat atau membaca dengan untuk memahami materi yang sudah diberikan. Oke, ada lagi yang mau kalau tidak ada saya ini aja ya tugas. Tugasnya itu ini ya teman-teman, saya ingatkan tugasnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan nilai atau dengan program itu tidak ada. Video dari tugas saya untuk teman-teman dalam membantu membiasakan kebiasaan belajar.
ya kan? Jadi yang pertama itu kan sebutkan satu kebiasaan belajar yang selama ini Anda lakukan. Seperti misal contoh ya ini kebiasaan belajar saya itu saya sering belajarnya hanya pada ketika ada PR atau cuma ketika mau ujian, mau tes itu bisa ditulis. Kalau yang merasa belajarnya saya. Nah, saya minta jangan cuma satu ya, dua, minimal dua. Kalian menuliskannya itu dua, terus yang nomor dua itu dari kebiasaan yang sudah kalian tulis di sini, itu menurut kalian mana yang kurang efektif atau mana yang masih merupakan kebiasaan belajar yang tidak baiklah dari menurut kalian. Terus apa contoh kayak tadi saya mencontohkan saya belajar hanya pada saat ketika mau ujian. Terus saya sering belajar sambil mendengarkan musik. Nah, dari kebiasaan belajar yang sudah saya tuliskan itu menurut saya yang kurang efektif itu ya kita belajar pada saat mau ujian aja. Setelah itu nanti ditulis di nomor 2. Dan yang nomor 3, saya minta kalian merancang jadwal belajar untuk satu minggu ke depan untuk kalian. Jadi misal hari Senin kalian belajar pada jam 7 malam sampai jam 8, terus belajarnya itu belajar IPA. Nah, durasinya itu 1 jam seperti itu ya. Nanti ditulis dari Senin sampai Minggu. Nanti penulisnya jangan lupa nama kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, apa ada yang mau tanya?
di masjid di atas kelompok kita dan yang terdapat ataupun di luar. Jadi ada salah satu yang tinggi, jangan langsung itu dalam masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit lagi ya. Kebiasaan itu menurut Saif apa yang kurang efektif? Kurang belajar. Oke, terus katakan apa jadwal belajar yang sudah dibuat untuk 1 minggu ke depan itu apa aja? Hari Senin apa? Bahasa Inggris Senin aja. jam 8 sampai jam 9. Saif. Terus berikutnya Saif. Hari Selasa jam 8 sampai jam 9. Pak. Jam 8 sampai jam 9 di Indonesia. Kamis jam 9 sampai jam 10. Bintang masalah. Hari Jumat jam 12 sampai jam 1. Hari Sabtu jam 10 sampai jam 9. Minggu jam 8 sampai jam 9. Boleh kembali tak? Cuma.
Ya. Kebiasaan yang kurang efektif itu bisa untuk ditinggalkan. Jadi belajar sambil nonton TV atau lain-lain itu bisa ditinggalkan. Terus dengan